Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ipin Toko Sembako Grocery dan Eceran. Terima kasih sebelumnya bagi kalian yang sudah like dan subscribe dan juga komen. Dan bagi yang belum, mohon luangkan waktu kalian buat subscribe ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya atau video saya yang terbaru. Kali ini saya akan membahas jangan sampai kita mengedit atau menginput harga baru di atas jam 10 malam, atau kalian akan merugi jutaan rupiah. Nah, kenapa sih kok bisa rugi, kok sampai segitunya, kok sampai bisa rugi? Wah, mau tahu? Nah, simak terus videonya, jangan dipotong-potong dan sampai selesai biar kalian nggak gagal paham teman-teman. Perlu kalian ketahui, jika kita menginput harga baru, kalau kita semisal kita jalankan di siang hari, mungkin akan terasa fresh. Artinya kita itu nggak bakalan keliru ya teman-teman, karena apa, kita dalam kondisi yang masih fit atau kita belum capek banget. Kalau kita malam, kerjanya malam, tentu kita akan lebih capek, karena pagi sampai sore kita sudah bekerja full. Jadi kalau malam kita mungkin ada tenaga lebih ya, sehingga kita buat kerja malam untuk mengedit. Nah, kalau kebiasaan saya, kalau sekitar jam 10 itu pasti ngantuk. Ya bukan saya saja, mungkin kalian semua. Kalau sekitar jam 10, normalnya orang pasti bakalan ngantuk. Dan kalau kita edit bareng, kalau kita selisih, wah, kita bisa hancur dari dalam. Nah, mengapa? Semisal saya kasih contoh, semisal kita memasukkan harga baru, katakanlah rokok ini Marlboro, satu slopnya 200 sekian, 270.000, kita masukkan 270.000. Terus kita harga pokoknya kita masukkan 270.000. Mau kita rubah harga jualnya menjadi 271. Ketika kita salah menambahkan atau kita kurang dalam menambahkan 0 atau satu angka saja, bisa fatal. 270 kita masukkan maksud saya harga pokok, kemudian kita jual sekitar 272-an. Kalau kita keliru, nominal yang masuk udah benar, harga pokoknya 270, kita jual 272, kita keliru 7200, nolnya kurang 1, jadi kita itu min, atau kita itu profitnya malah berkurang. Karena ya ini bahaya sekali. Kalau kita, ya oke, kalau kita sadar, kalau kita nggak sadar, ya bahaya, karena ini wah sangat rugi, tapi sangat tidak kelihatan ya teman-teman. Dan ini kalau kita teliti, makanya kalau kita berjualan, tolong diteliti. Semisal saya berjualan, ya tetap kalau semisal malam saya input barang, tetap kalau pagi saya dan istri saya tetap saya anjurkan untuk mengecek nota tersebut atau harga-harga yang sudah keluar, karena takutnya ya seperti itu, harga yang saya masukkan, harga jual itu kadang kurang satu angka saja bisa berakibat fatal. Dulu saya pernah mengalaminya. Waktu itu ya saya pernah melakukannya kemalaman sampai sekitar jam 12-an, karena banyak nota numpuk. Waktu itu barang datang satu hari saja itu ada sekitar 10 nota.
Nah, saya mulai menginput data sekitar jam 8, jam 9 dan selesai sekitar jam lebih dari jam 10. Dan akhirnya ya itu tadi efeknya. Kalau kita kemalaman, akhirnya yang harga jual yang kita masukkan itu keliru. Dan akhirnya ya kita bisa lihat tahu-tahu pas kita tutup, kita lihat profit kita itu bukannya nambah tapi berkurang. Wah, ini kan terus akhirnya saya selidiki, ternyata karena saya kurang menambahkan satu angka saja. Ya akhirnya itu kita merugi. Alhamdulillah kebetulan orang yang nota tersebut yang keluar, kita tahu ya orangnya siapa yang beli, kita tahu dengan kita pakai member ini. Jadi saya lihat di salinan nota ini nama-namanya siapa yang beli, barang ini siapa yang beli pada satu hari itu. Kita lihat siapa yang beli Marlboro. Terus ketika kita ketemu orangnya, kita kasihkan, oh ini loh, kita sodorkan kepada pelanggan kita. Akhirnya saya lihatkan kepada mereka kalau ini keliru teman-teman, dan saya meminta maaf. Nah, kalau kita, ya itulah kekurangan dan kelebihan daripada program komputer. Kadang itu kesalahan itu bukan dari komputernya, melainkan dari kita juga. Jadi kita tetap waspada ya teman-teman. Maka dari itu kalau kita menginput barang, jangan sampai kita di atas sekitar jam 10-an. Kalau kita orangnya mungkin kalau siangnya nggak capek atau kita nggak capek-capek banget, kalau kita pelanggan kita datangnya stabil, mungkin waktu malam kita nggak capek-capek amat. Jadi kita nggak sampai kita ngantuk kalau kita ngedit. Jadi ini sangat beresiko ya teman-teman. Dan ketika kita menemukan kesalahan, jadi kita harus menginput ulang, kita benahi harga tersebut, harga yang keliru tadi, agar kita tidak selanjutnya kita nggak merugi lagi teman-teman. Ya demikian mengapa sih kalau nginput barang dianjurkan di bawah jam 10 malam, karena ya itu tadi, kalau kita sekitar jam 10 ke atas kita akhirnya ngantuk, dan kalau sudah ngantuk ya amburadul. Kalau kita memasukkan barang ini tentunya sangat beresiko. Kita salah saja menempatkan angka atau kurang satu angka saja bisa kita merugi ratusan ribu, bahkan sampai jutaan rupiah satu hari saja. Resikonya sangat besar kalau barang tersebut, terutama barang-barang yang harganya mahal, yaitu rokok tadi. Jadi kita harus benar-benar teliti teman-teman. Jangan ketika kita menyimpan, sebelum kita save, benar-benar kita harus teliti. Jangan sampai kita salah atau sampai kurang satu nol saja atau satu angka saja, kita akan merugi. Kalau harga satu slot malah kita akan rugi banyak. Kalau satu cepat gini ya lumayan. Kalau kita ruginya, kalau mereka ambilnya satu slot atau satu slot isi 10 gini ya, maka ya bisa kalian bayangkan berapa rugi kita satu hari kalau kita jualan ini. Wah, kita tinggal kalikan berapa selisih antara tadi yang kita masukkan dan yang pokoknya bahaya. Dan ini sangat fatal lagi kalau kita tidak
segera mengetahui kesalahan kita, dan ini berlangsung selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan berminggu-minggu. Kalau kita tidak sadar dengan kesalahan kita tidak meneliti nota kita yang keluar, kita tidak mengecek lagi, toko ini bisa kita merugi sampai banyak puluhan juta kalau kita tidak mengetahuinya. Kalau kita segera mengetahui, mungkin kita tidak merugi banyak ya teman-teman. Apalagi kalau kita mempunyai salinan nota seperti ini, tentunya kita akan segera mendeteksi siapa saja yang membeli barang tersebut yang keliru tadi. Terus kemudian kalau kita mempunyai nomor telepon pelanggan tersebut, kita bisa menghubungi mereka bahwa barang yang mereka beli harganya itu keliru, artinya karena murni kesalahan kita. Jadi kita meminta maaf kepada pelanggan kita ya teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat buat kalian. Pokoknya tetap waspada teman-teman. Walaupun kita pakai program penjualan, belum tentu kita sepenuhnya benar. Tetap bisa jadi karena komputernya error, kesalahan tersebut bisa jadi karena kesalahan manusianya atau kita, karena kita lalai dalam menambahkan nol tadi. Video kali ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe pokoknya, dan dukung terus channel saya agar channel saya tetap berkembang. Oke, terima kasih. Maju terus pedagang Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.